satu, kelengkapan yang terpakai pada periode ini adalah 400.000. Jadi di sini ditulis beban perlengkapan sebanyak 400.000 di debit dan perlengkapan 400.000 di kredit dengan menggunakan pendekatan neraca. Nah, untuk keterangannya itu memakai pemakaian perlengkapan. Lalu pada tanggal 2, sewa yang telah kadaluarsa sebesar 2.500.000. Di sini ditulis beban sewa sebanyak 2.500.000 dan sewa dibayar di muka sebanyak 2.500.000. Yang ini menggunakan pendapatan laba rugi. Lalu pada tanggal 3, pendapatan jasa yang harus diterima adalah 1.100.000. Sini kita tulis piutang pendapatan jasa dan kita tulis sebanyak 1.100.000. Lalu pendapatan jasa dikredit sebanyak 1.100.000. Ini menggunakan pendapatan neraca. Lalu pada tanggal 4, gaji yang masih harus dibayar pada periode ini adalah 300.000. Di sini kita tulis beban gaji sebanyak 300.000 di debit dan utang gaji sebanyak 300.000 di kredit dengan keterangan gaji yang masih harus diterima menggunakan pendapatan neraca. Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu penyusutan peralatan pada periode ini sebesar 3 juta. Langsung kita tulis ke dalam jurnalnya ya. Di sini kita tulis nama akunnya, beban penyusutan peralatan pada bagian debit sebesar 3 juta dengan ref 515. Lalu di bagian kreditnya ada akumulasi penyusutan peralatan dengan total yang sama yaitu 3 juta dan refnya 122. Dan di sini keterangannya kita tulis. Sebelum kita tulis, kita buat kurung juga ya. Kita buat kurung dulu, lalu kita tulis di sini penyusutan peralatan. Lalu selanjutnya beban pajak yang belum dibayarkan sebesar 100.000. Akun yang tertulis pada jurnal tersebut adalah beban pajak dan utang pajak. Beban pajak pada bagian debit sebesar 100.000 dengan ref 516, utang pajak sebesar 100.000 pada bagian kredit dengan ref 213. Lalu keterangannya adalah beban yang belum dibayarkan. Lalu selanjutnya, pendapatan komisi yang masih harus diterima sebesar 1.700.000. Kita gunakan akun piutang pendapatan komisi di bagian debit sebesar 1.700.000 dengan ref 113. Lalu pada bagian kreditnya, pendapatan komisi senilai 1.700.000 dengan ref 412. Dan keterangannya adalah pendapatan yang masih harus diterima. Lalu yang terakhir, cadangan kerugian piutang ditetapkan sebesar 5% dari total pendapatan usaha. Sebelum kita masukkan di jurnal, kita harus mengetahui dulu sebelumnya pendapatan usaha yang sebelumnya itu nominalnya berapa. Kita mengambil data uang pendapatan usaha itu dari neraca saldo. Di neraca saldo tertulis pendapatan usaha yaitu sebanyak 5.700.000. Lalu 5.700.000 itu kita kalikan dengan persen yang ini. Jadi 5.700.000 dikali 5% hasilnya adalah 285.000. Dan akun yang tertulis di sini adalah beban kerugian piutang usaha pada bagian debit sebesar 285.000 dengan ref 517. Lalu cadangan kerugian piutang usaha di bagian kredit senilai 285.000 dengan ref 116 dan keterangannya adalah penetapan cadangan kerugian piutang. Jika sudah selesai, langkah terakhir adalah kita menjumlahkan atau mentotalkan keseluruhan dari debit dan kredit. Tapi satu-satu. Yang pertama pada bagian debit kita totalkan dari yang awal hingga yang terakhir. Dan totalnya adalah 9.385.000. Lalu pada bagian kredit juga sama. Totalnya harus sama juga. Dan jika totalnya sudah sama, itu berarti balance. Tetapi jika tidak sama, itu berarti tidak balance. Jadi total keseluruhan adjustment journal adalah 9.385.000. Lalu selanjutnya bagian worksheet dengan nama perusahaan Amira Biologi Expa periode 31 Desember 2023. Terdiri nomor akun, neraca saldo, penyesuaian, NS setelah penyesuaian, laba rugi dan neraca. Nomor yang pertama, nomor akun dengan nama akun kas yang berada di neraca saldo sebesar 353.400 juta
dia berada di debit. Karena dia di penyesuaiannya tidak ada, jadi nominalnya tetap. Lalu di NS setelah penyesuaian, dia berada di debit sebesar 353.400 juta. Lalu karena dia masuknya ke akun real dengan nomor akun 11, dia masuknya ke neraca sebesar 353.400.000 berada di debit. Lalu yang kedua, dengan nomor akun 112 dengan nama akun piutang usaha berada di neraca saldo sebesar 300.000 dan dia berada di debit. Lalu di penyesuaiannya dia berada di debit sebesar 1.100.000. Kita di NS setelah penyesuaiannya dia berada di debit sebesar 1.400.000. Dapat ini dari mana? Dari penyesuaian ditambah dengan neraca saldo. Karena dia masuknya ke akun real dengan nomor akun 112, dia masuknya ke neraca dan berada di debit sebesar 1.400.000. Lalu yang ketiga, dengan nomor akun 114 dengan nama akun sewa dibayar meningkat dan dia berada di neraca saldo sebesar 40 juta di debit. Karena dia lalu di penyesuaiannya di kredit sebesar 2.500.000 dan di neraca dan di NS setelah penyesuaiannya berada di debit sebesar 30.500.000. Nah, yang dapat ini dari mana? Dari 40 juta di debit dikurang 2.500.000 di kredit, hasilnya segini. Karena dia termasuk akun real, masuknya ke neraca sebesar 37.500.000. Lalu yang keempat, dengan nomor akun 115 dengan nama akun perlengkapan dan dia berada di neraca sebesar 1.300.000 di debit. Lalu di penyesuaian di kredit sebesar 400.000 dan di NS setelah penyesuaian berada di debit sebesar 900.000. Nah, yang di neraca saldo di debit sebesar 1.300.000 dikurang di penyesuaian di kredit sebesar 400.000, hasilnya segini. Karena dia akun real, masuknya ke neraca karena dengan nomor akun 115. Udah dulu, Lalu selanjutnya dengan nomor akun 121 dengan nomor akun perawatan, dia berada di neraca saldo sebesar 207.200.000 berada di debit. Lalu selanjutnya di penyesuaian, tapi di penyesuaiannya tidak ada, jadi nominalnya tetap. Lalu selanjutnya di kolom NS setelah penyesuaian sebesar 207.200.000 berada di debit. Dan selanjutnya di neraca saldo di neraca sebesar 207.200.000 berada di debit karena dia akun real, jadinya masuknya ke neraca dengan nomor akun 121. Lalu selanjutnya dengan nomor akun 211 dengan nomor akun utang usaha, dia berada di kredit sebesar 4 juta dan di penyesuaiannya tidak ada, jadi nominalnya tetap. Lalu di NS setelah penyesuaian dengan nominal 4 juta berada di kredit karena dia termasuknya akun real dengan nomor akun 211 masuknya ke neraca berada di kredit sebesar 4 juta. Lalu selanjutnya dengan nomor akun 311 dengan nomor akun modal Ibu Namira berada kredit sebesar 600 juta. Lalu di penyesuaiannya tidak ada, jadi nominalnya tetap. Lalu pada kolom NS setelah penyesuaian di kredit sebesar 600 juta karena dia akunnya
dengan nama akun pendapatan usaha. Di kolom neraca saldo berada di kredit sebesar 5.700.000 dan di penyesuaiannya di kredit sebesar 1.100.000. Jadi yang di neraca saldo ditambah dengan yang di penyesuaian dan hasilnya 6.800.000. Di NS setelah penyesuaian berada di kredit. Lalu dia masuknya ke akun nominal karena nomor akunnya 311 dan dia berada di kredit sebesar 6.800.000. Lalu nomor akun 511 dengan nama akun beban gaji berada di neraca saldo di debit sebesar 6 juta dan di penyesuaian di debit sebesar 300.000. Jadi ditambah yang neraca saldo ditambah dengan yang di penyesuaian dan hasilnya di NS setelah penyesuaian di debit sebesar 6.300.000. Karena dia termasuk ke akun nominal dengan nomor akun 511 masuknya ke kolom laba rugi berada di debit sebesar 6.300.000. Lalu selanjutnya nomor akun 512 dengan nama akun beban listrik air Pelkor, dia berada di neraca saldo di debit sebesar 1.500.000 dan di penyesuaiannya tidak ada, jadi nominalnya tetap. Lalu di NS setelah penyesuaian dia berada di debit sebesar 1.500.000 dan dia berada di kolom laba rugi sebesar 1.500.000 dan yang masuk ke kolom laba rugi itu akun nominal yang nomor akunnya 4 dan 5. Lalu selanjutnya dengan nomor akun 113 dengan nama akun piutang komisi, karena dia di neraca saldonya tidak ada, jadi dia di penyesuaiannya sebesar 1.700.000 berada di debit dan di NS setelah penyesuaiannya 1.700.000 di debit. Karena dia akun real jadi masuknya ke neraca dengan nomor akun 113 dan di debit sebesar 1.700.000. Ayo kita lanjutkan untuk yang bagian worksheet. Di sini dengan nomor akun 116, nama akun yaitu cadangan kerugian piutang usaha. Di sini dia di neraca saldo tidak ada, berarti tidak tertulis data uangnya karena memang tidak ada. Di penyesuaian ada sebesar 285.000 di kredit. Lalu kita hitung di NS setelah penyesuaian, karena sebelumnya dia tidak ada di neraca saldo, hanya ada di penyesuaian, maka nominalnya tetap dan penempatannya juga tetap sama-sama di kredit karena sebelumnya di kredit. Lalu setelah itu kita pindahkan dia antara ke akun laba rugi atau neraca. Di sini karena dia cadangan kerugian piutang usaha dan nomor akunnya kepada 1, berarti dia masuk ke kolom neraca yang berada di kredit. Selanjutnya akun 122 akumulasi penyusutan peralatan, neraca saldo tidak ada, lalu ke penyesuaian dia ada di kredit sebesar 3 juta. Lalu di NS setelah penyesuaiannya juga sama seperti sebelumnya, jadi kita taruh. Terus kita pindahkan juga tergantung laba rugi atau neracanya. Karena di situ dia depan nomor akunnya itu 1, maka dia berada di dalam neraca, yaitu pada bagian kredit. Selanjutnya nomor akun 212 yang bernama utang gaji. Di sini di neraca saldo juga tidak ada. Ke penyesuaian dia ada data uangnya yaitu 300.000. Lalu kita ke NS setelah penyesuaian. NS setelah penyesuaian berarti nominal tetap seperti sebelumnya karena dia tidak ada neraca saldo. Lalu penempatan laba rugi atau neracanya juga kita sesuaikan. Selanjutnya 213 utang pajak, sama seperti sebelumnya ya. Lalu selanjutnya nomor akun 412 yang bernama pendapatan komisi. Nah, dia data uangnya tidak ada di neraca saldo, tapi ada di penyesuaian. Di penyesuaian dia sebesar 1.700.000. Lalu kita hitung di NS setelah penyesuaiannya 1.700.000 dan penempatannya di bagian kredit karena sebelumnya di penyesuaian dia juga berada di kredit. Lalu untuk penempatan laba rugi untuk neraca, karena di sini dia termasuk
yaitu akun pendapatan, berarti dia masuk ke dalam akun nominal, yaitu berada di laba rugi. Dan pendapatannya juga akan ada di kredit, dia ditaruh di kredit sebesar 1.700.000. Lalu selanjutnya, nomor akun 513, yaitu dengan nama beban perlengkapan. Neraca saldo tidak ada, lanjut ke penyesuaian sebesar 400.000. NS kalau penyesuaian tetap di debit sebesar 400.000. Penempatan laba rugi atau neraca karena dia akun yang depannya 5, berarti dia penempatannya di akun nominal, yaitu di laba rugi. Lalu selanjutnya 514. 514 itu beban sewa. Sama seperti sebelumnya, kita pastikan dulu dia ada di neraca saldo atau hanya ada di penyesuaian. Nah, karena dia nggak ada di neraca saldo, berarti kita langsung ke penyesuaian. Dia berada di kredit sebesar 2.500.000. Lalu di NS setelah penyesuaiannya, kita ke akun selanjutnya yaitu 513. Nah, mulai dari akun 513 ini hingga 514, 515, 516, 517, dan nama akun, beban perlengkapan, beban sewa, beban penyusutan peralatan, beban pajak, beban kerugian piutang usaha, itu disesuaikan ya. Itu mereka semua sama. Mereka sama-sama di debit, hanya ada di penyesuaian. Lalu di NS setelah penyesuaiannya juga tetap seperti itu datanya. Lalu penempatan laba rugi, karena mereka semua ini depan angkanya angka 5 semua, berarti dia termasuk akun nominal, yang berarti dia ada di penempatan laba rugi, yaitu di bagian debit. Langkah terakhir, kita hitung. Karena yang sebelumnya neraca saldo sudah kita hitung, lalu sekarang giliran penyesuaian. Yang debit semua total dari sebelumnya itu adalah 9.385.000. Begitu pula dengan kredit, itu juga jumlahnya harus sama ya, tidak boleh beda, karena kalau beda itu berarti dia tidak balance. Lalu selanjutnya NS setelah penyesuaian, dia juga harus balance ya, harus sama supaya bisa balance dengan total 616.185.000. Lalu kita ke bagian laba rugi dan neraca nih. Bagian laba rugi, dia di debit itu sebesar 14.085.000. Tapi di bagian kredit, dia hanya 8.500.000. Nah, caranya gimana supaya kita bisa mendapatkan nominal yang sama dengan sebelumnya? Nah, caranya adalah 14.085.000 dikurangi dengan 8.500.000. Hasilnya adalah 5.585.000. Dan setelah itu kita totalkan 8.500.000 ditambah 5.585.000. Hasilnya ada 14.085.000. Dan yang sebelumnya ini kita turunin ya, berarti hasilnya mereka sama-sama 14.085.000. Nah, yang neraca juga begitu. Jadi dia karena nominal sebelumnya ini beda nih kan. Nah, yang nominalnya lebih sedikit berarti kita harus mencari. Itu data yang harus kita cari lagi. Berarti di sini karena 602.100.000 dengan 607.685.000, yang lebih sedikit adalah yang ini yang di debit, maka yang ini kita kurangkan dengan yang ini, lalu hasilnya taruh sini. Dan totalnya ini adalah 5.585.000. Lalu setelah itu kita pastikan dulu yang di bagian laba rugi dengan neraca ini, kolom yang nomor 2 ini mereka sama atau enggak. Kalau sama berarti benar. Terus habis itu langkah terakhir adalah 602.100.000 ini kita tambahkan dengan 5.585.000, hasilnya adalah 607.685.000. Lalu yang di kredit ini, yang nominal kredit kita turunkan dan hasilnya sama seperti ini. Jadi jumlah keseluruhan worksheet sudah balance. Oke, kita kembali ke laporan laba rugi. Di sini ada pendapatan usaha. Yang pertama, pendapatan usaha jasa sebanyak 6.800.000. Terus jumlah pendapatan usahanya 6.800.000. Kenapa 6.800.000? Karena cuma ada pendapatan usaha saja. Terus yang kedua ada pendapatan luar usaha. Nah, di sini ada pendapatan komisi sebanyak 1.700.000. Nah, jumlah pendapatan luar usahanya 1.700.000. Lalu seluruh jumlah pendapatan
Ini sama ini ditambah hasilnya 8.500. Lalu kita kembali ke beban usaha yang di sini ada beban gaji ada 6.300.000, beban plat 1.500.000, beban perlengkapan 400.000, beban sewa 2.500.000, beban penyesuaian peralatan 3 juta, beban pajak 100.000, dan beban pekerjaan Jepang 285.000. Nah, semua ini kita jumlahkan yang hasilnya adalah jumlah beban usahanya 14.085.000. Nah, lalu 14.085.000 dikurang 8.500.000 hasilnya adalah 5.585.000. Nah, setelah kita analisis, perusahaan kita mengalami rugi karena bebannya lebih besar daripada pendapatan. Saya Nina Lestari ingin menjelaskan laporan perubahan ekuitas dari perusahaan Amira Beauty and Spa di periode 31 Desember 2023. Di sini ada modal Ibu Nabila 31 Desember 2023 sebesar 600 juta. Itu diambil dari akun neraca saldo. Selanjutnya ada laba bersih sebesar 5.585.000 rupiah. Itu diambil dari akun laporan laba rugi. Selanjutnya ada modal Ibu Nabila 31 Desember 2023 sebesar 594.415 ya. Ini hasilnya kita ambil dari 600 juta dikurang 5.585.000. Hasilnya 594.415.000. Kenapa dikurang? Karena perusahaan mengalami rugi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Di sini terdapat dua aktiva. Yang pertama aktiva lancar dan yang kedua aktiva tetap. Di dalam akun-akun yang terdapat di aktiva lancar adalah akun-akun yang mengalami penyusutan. Akun pertama yaitu adalah cash. Cash di worksheet sebesar 353.400.000. Ini kita langsung pindahkan di sini karena dia debit, jadi kita tidak dikurungkan. Lalu kedua ada piutang usaha sebesar 1.400.000. Karena dari debit makanya tidak dikurung. Selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka di debit sebesar 37 juta. Selanjutnya ada perlengkapan sebesar 900.000 dan ada piutang komisi sebesar 1.700.000 di debit. Dan cadangan kerugian piutang usaha di kredit sebesar 285. Agar memudahkan kita tahu dia di debit atau di kredit karena ini dikurungkan, jadi berarti dia di kredit. Lalu kita jumlahkan semuanya. Ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini ditambah ini kurang ini hasilnya 394.615.000. Selanjutnya yang kedua ada aktiva tetap. Akun-akun yang terdapat di aktiva tetap adalah akun-akun yang tidak mengalami penyusutan peralatan. Di worksheet peralatan itu sebesar 27.200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 3 juta. Kenapa ini dikurung? Karena dia di kredit, makanya dikurung. Selanjutnya untuk menghitung total aktiva tetapnya, kalian kurangkan 27.200.000 dikurang 3 juta, hasilnya 204.200.000. Untuk menghitung jumlah aktiva, kita jumlahkan total aktiva lancar dan juga total aktiva tetap, itu menjadi 598.815. Selanjutnya di utang lancar ada terdapat akun-akun utang usaha di debit sebesar 4 juta, utang gaji di debit sebesar 300.000 dan utang pajak di debit sebesar 100.000. Lalu kita jumlahkan semua utang tersebut. 4 juta ditambah 300.000 tambah 100.000, hasilnya 4.400.000. Dan di sini ada ekuitas. Ekuitas itu adalah modal. Di sini kita tulis modal Ibu Nabila, kita ambil dari worksheet sebesar 594.415.000. Lalu ini kita tulis ekuitasnya, kita turun ke bawah dan jumlah pasif atau jumlah total utang dan ekuitas kita jumlahkan, hasilnya 568.815.000. Lalu selanjutnya ke closing entries pada tanggal 31 Desember 2023 dengan keterangan pendapatan usaha di debit
sebesar 6.800.000 dengan rem 4111. Lalu selanjutnya pendapatan komisi di debit sebesar 8.700.000 dengan rem 412. Dan selanjutnya ke ikhtisar laba rugi dengan rem 312 di kredit sebesar 8.500.000. Dapat ini dari mana? Dari hasil ini ditambah ini, hasilnya segini. Dan dengan keterangan penutup akun pendapatan. Lalu selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2023 pada keterangan ikhtisar laba rugi di debit sebesar 14.085.000 dengan rem 312. Dapat hasil ini dari mana? Hasil ini dari semua akun beban yang ada di sini ditotalin ke sini dan hasilnya segini. Dan jangan lupa dengan keterangan menutup akun beban. Lalu selanjutnya kita ke ikhtisar laba rugi dengan rem 312 di debit sebesar 5.585.000 dan modal pemilik dengan rem 301 di kredit sebesar 5.585.000. Hasil ini dapat dari ikhtisar laba rugi yang di akun pendapatan dikurang dengan ikhtisar laba rugi yang di akun beban. Dan yang ini jangan lupa dengan keterangan menutup akun rugi. Lalu kita totalin semua dari awal sampai akhir, hasilnya 28.170.000. Dan kalau yang di sebelahnya sama berarti hasilnya balance. Selanjutnya ada buku besar atau general ledger yang diambil dari akun worksheet. Di sini ada nama akun kas pada tanggal Desember 31, 2023. Keterangannya neraca saldo di debit senilai 353.400.000. Juga di saldo senilai 353.400.000 di debit. Selanjutnya ada nama akun piutang usaha di tanggal Desember 31, 2023. Keterangannya ada neraca saldo di debit senilai 300.000. Terus ada penyesuaian senilai 1.100.000. Itu juga di saldo. Neraca saldo di debit senilai 300.000 dan penyesuaian di debit senilai 1.100.000. Selanjutnya ada nama akun piutang komisi tanggal yang sama. Keterangannya neraca saldo di debit senilai 353.400.000. Tiganya enggak. Itu juga di saldo senilai 353.400.000 di debit. Selanjutnya ada nama akun piutang usaha pada tanggal yang sama. Keterangannya ada neraca saldo di debit senilai 300. Itu juga di saldonya senilai 300. Selanjutnya kita akan memudahkan itu diambil dari 300.000 ditambah 1.100.000 di debit. Ini hasilnya. Selanjutnya ada nama akun piutang komisi di tanggal yang sama. Keterangannya ada neraca saldo di debit senilai 353.400.000. Begitu juga di saldo senilai 353.400.000. Selanjutnya ada nama akun sewa dibayar 5 juta dengan keterangan neraca saldo di debit senilai 40 juta. Terus ada penyesuaian di kredit senilai 2.500.000. Kredit saldo ada 40 juta dari sini. Terus 37.500.000 itu dari 40 juta dikurang 2.500.000 dan hasilnya segini. Selanjutnya ada nama akun perlengkapan dengan keterangan di sini ada neraca saldo di debit senilai 1.300.000. Selanjutnya ada keterangan penyesuaian
itu dari hasil 1.300.000 dikurang 400. Selanjutnya ada nama akun cadangan kerugian piutang usaha dengan keterangan penyesuaian. Dikredit senilai 285 dan saldo juga sama 285 dikredit. Selanjutnya ada nama akun peralatan dengan keterangan neraca saldo di debit senilai 200 juta 200 rupiah. Di saldo juga senilai 207 juta 200 rupiah di debit. Selanjutnya ada nama akun akumulasi penyesuaian peralatan dengan keterangan penyesuaian di kredit senilai 3 juta. Begitupun di saldo senilai 3 juta di kredit. Selanjutnya ada nama akun usaha dengan keterangan neraca saldo di kredit senilai 4 juta dan di saldo senilai 4 juta di kredit. Selanjutnya dengan nama akun utang gaji dan nomor akun 212. Di sini pada tanggal 31 Desember 2023 dengan keterangan penyesuaian. Refnya kita isi dengan ADJ1 atau Adjustment Journal halaman pertama. Di sini kita data uangnya kita ambil dari worksheet. Dan di situ di worksheet data uangnya ada pada bagian kredit. Jadi kita tulis di sini juga pada bagian kredit sebesar 300.000. Dan pada saldo juga harus sama. Kalau di sini dia kredit, berarti di saldonya juga kredit, yaitu senilai 300.000. Dan nama akun yang selanjutnya juga sama, dia caranya sama. Lalu kita lanjut saja ke nama akun modal Ibu Namira dengan nomor akun 311. Tanggal 31 Desember 2023. Di sini keterangannya ada dua, yang pertama penyesuaian, yang kedua penutup. Penyesuaian dengan ref ADJ1 pada bagian kredit senilai 1.700.000 dan saldonya kita taruh juga di kredit senilai 1.700.000. Lalu keterangan selanjutnya yaitu penutup. Refnya kita tulis CE yaitu closing entries pada bagian debit sebesar 1.700.000 dan di saldonya kita hitung 1.700.000 ini pada bagian kredit kan sebelumnya. Lalu kita hitung, kita jumlahkan dengan yang ini yaitu pada bagian debit sebesar 1.700.000. Debit ketemu kredit yaitu dikurang dan kredit 1.700.000 dengan debit 1.700.000 dikurang hasil saldonya berarti 0 rupiah. Maka selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang buku besar. Di sini ada nama akun yaitu beban gaji dengan nomor akun 511. Pertama kita lihat dulu di worksheet apakah dia ada di akun neraca atau tidak. Jika ada kita tulis dan untuk akun beban gaji ini ada di debit sebesar 6 juta. Selanjutnya di penyesuaian. Di penyesuaian ada di debit sebesar 300.000 rupiah dengan ref ADJ1. ADJ1 itu adalah adjustment halaman pertama. Jika kalian mempunyai adjustment halaman kedua berarti ADJ2. Selanjutnya ada penutup dengan ref CE. CE itu adalah closing entries. Di kredit sebesar 6.300.000. Lalu kita masukkan saldo. Yang pertama ada saldo dari neraca saldo. Kita masukin di debit. Kenapa di debit? Karena pada awalnya neraca saldo ini adalah yang ininya ada di debit. Jadi kita masukkan ke saldo debit. Jika yang pertama ini di kredit, jadi kita masukkan ke saldo kredit. Lalu kita masukkan saldo penyesuaian. Jadinya 6.300.000. Karena debit dan juga kredit sudah sama, jadi kita kurangkan karena debit ketemu kredit. Dan kita tutup akunnya menjadi 0 rupiah. Selanjutnya ada beban LAT atau beban listrik air telepon. Pertama, kita lihat dulu di worksheet di neraca saldo apakah ada, ternyata ada, yaitu di debit dengan ref checklist. Lalu kita masukkan saldo yaitu 1.500.000 dan di penutup juga ada. Kita masukkan ref CE. Lalu kita tulis di kredit. Kenapa di kredit? Karena di penutupnya dia di kredit. Jadi kita tulis debit ketemu kredit dikurang jadinya 0 rupiah karena 1.500.000 jika dikurangkan dengan 1.500.000 hasilnya 0. Selanjutnya ada beban perlengkapan dengan nomor
di neraca saldo. Di neraca saldo ternyata beban perlengkapan itu tidak ada, jadi adanya di penyesuaian. Kita tulis langsung ke penyesuaian, yaitu ADI 1 karena dia ada di ADI 1 sebesar Rp400.000 di debit. Lalu kita masukkan ke saldo debit karena pada awalnya dia di ADI debit sebesar Rp400.000. Lalu di penutup dia ada, kita masukkan refnya yaitu CE. Di penutup beban perlengkapan berada di kredit, jadi kita taruh di kredit dan di sini saldonya kita tutup menjadi 0. Selanjutnya ada akun beban sewa dengan nomor akun 514. Di neraca saldo ternyata dia tidak ada, adanya hanya di penyesuaian dan juga penutup. Di penyesuaian kita masukkan refnya ada J1. Di penyesuaian ia berposisi di kredit, maka kita tulis di kredit. Lalu sebesar 2.500.000. Lalu kita masukkan ke saldo kredit sebesar 2.500.000. Di penutup dengan ref CE dia berada di posisi debit. Lalu kita tulis 7.500.000. Karena debit ketemu kredit makanya dikurangkan. Selanjutnya ada nama akun yaitu beban penyesuaian peralatan dengan nomor akun 515. Kita lihat dulu di neraca saldo apakah ada akunnya. Ternyata tidak ada, adanya di penyesuaian dan juga penutup. Di penyesuaian kita tulis refnya ada J1 karena dia di sini. Di penyesuaian ia berada di posisi debit sebesar Rp3.000.000. Lalu kita masukkan di saldo debit sebesar Rp3.000.000. Lalu di penutup dengan ref CE dia ada di posisi kredit, makanya kita tulis 3 juta karena debit ketemu kredit, makanya di mengenalkan saldo kita kurang jadi 0. Selanjutnya ada beban pajak dengan nomor akun 516. Kita lihat dulu dengan saldo dia ada atau tidak. Kalau tidak ada, kita langsung ke penyesuaian dengan ref ADJ 1. Dia berada di posisi debit sebesar Rp100.000. Lalu kita masukkan saldo sebesar Rp100.000. Selanjutnya ada di penutup atau kita masukkan refnya yaitu CE. Di CE dia berada di kredit. Karena debit ketemu kredit, makanya kita kurangkan menjadi 0. 100.000 dikali 100.000 hasilnya 0. Selanjutnya nomor akun beban kerugian piutang usaha dengan nomor akun 517. Karena di neraca saldo dia tidak ada, makanya kita langsung ke penyesuaian yaitu refnya ada J1. Dia berada di posisi debit sebesar Rp285.000. Lalu kita masukkan ke saldo debit sebesar Rp285.000. Lalu kita masukkan ke penutup karena dia ada di penutup. Refnya yaitu CE dan posisinya berada di kredit sebesar Rp285.000. Karena debit ketemu kredit, makanya kita kurangkan menjadi Rp0.3. Oke, selanjutnya kita akan membahas akun-akun apa saja yang terdapat dan masuk ke dalam neraca saldo setelah penutupan. Akun-akun di neraca saldo setelah penutupan adalah akun-akun yang belum ditutup di buku besar. Oke, kita masuk yang pertama, akun pertama yaitu dengan nomor akun 111 itu adalah kas. Di debit sebesar Rp353.400.000. Kenapa kita di debit? Karena di buku besar dia terdapatnya di debit. Maka langsung kita pindahkan di neraca saldo. Oh iya guys, jadi untuk angka-angka yang di debit atau kredit ini kita dapatkan dari buku besar. Kita tinggal pindahkan saja dan sesuaikan di mana dia di debit atau di kredit. Selanjutnya yaitu nomor akun dengan 112 yaitu piutang usaha sebesar Rp300.000 di debit. Sama seperti tadi, dia diambil dari buku besar. Selanjutnya 113 yaitu sewa dibayar di muka sebesar Rp40 juta. 114 ada perlengkapan sebesar Rp1.300.000. Selanjutnya ada 115 yaitu akun peralatan sebesar Rp207.200.000. Selanjutnya dengan nomor akun 211 piutang usaha sebesar 4 juta di kredit dan 311 modal awal di kredit sebesar Rp600 juta. Dan nomor akun 41 pendapatan jasa di kredit sebesar Rp5.300.000. Selanjutnya ada nomor akun 511 beban gaji di debit sebesar Rp6 juta. Lalu ada nomor akun 512 yaitu beban LAT sebesar Rp7.500.000 di debit.
Lalu ini kita hitung jumlahnya. Debit masing-masing kita taruh dengan hasil 609.700.000 rupiah. Dan kredit sebesar 609.700.000 rupiah. Terusnya kita tulis deh angkanya, yaitu 400.000 di debit dan di kredit. Terus piutang pendapatan jasa kan tadinya juga di atas ya ditaruhnya. Terus kalau di sini harus di bawah kayak di balik itu. Terus di sini di debit sebesar 1.100.000, di kredit sebesar 1.100.000. Kok beban gaji juga dibalik, yang tadinya di atas jadi di bawah, sebesar 300.000 di debit, di kredit sebesar 300.000. Beban pajak yang tadinya di atas jadi di bawah, dibalik. Di debit sebesar 100.000, terus di kredit sebesar 100.000. Piutang pendapatan komisi juga yang tadinya di atas dia di bawah. Terus sebesar di debit sebesar 1.700.000, di kredit sebesar 1.100.000. Terus habis itu ditotalin deh semuanya, jadi hasilnya segini. Elha Funky. Dime tu verdad, porque ella ya está sacando, todo sale como estoy sufriendo.